masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 86. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata wa Ali benu Muhammadin qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' hadasana Yahya ibnu Abi Hayyah Abu Janab Al-Kalbi an abihi dari bapaknya Yahya yaitu Abi Hayyah ani beni Umar. Ini Bani Umar di sini adalah Umar bin Khattab ya. Jadi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala berkata sopo Ibni Umar. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa tidak ada penyakit menular. Jadi penyakit menular di sini misalkan ada orang sakit, kita mendekat, terus penyakitnya orang tersebut mengenai kita. Wala tiarota dan tidak ada manuk-manukan. Jadi tiaroh itu burung. Jadi asal kata burung, kalau orang Jawa bilang manuk-manukan. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau mau mempunyai hajat atau keperluan musafir misalnya, lah mereka itu mengamati burung. Ya. Kalau burungnya itu terbang dari kiri ke kanan, wah itu berarti baik, ya, bisa diteruskan. Kalau terbangnya dari kanan ke kiri, lah itu buruk, nah, itu jangan diteruskan. Atau kalau tidak ada burung ya mereka nangkap burung, dimasukkan kandang. Kalau ada keperluan, nah, pintu kandangnya dibuka. Nah, nanti dilihat burungnya itu terbang ke mana. Kalau ke kanan berarti ya baik, kalau ke kiri itu buruk. Jadi hajatnya tidak diteruskan. Lah itu dibantah semua oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala hamata dan tidak ada burung hantu. Di burung hantu itu semacam ya tahayul yang diyakini orang Jawa itu. Kalau ada burung gagak berarti mau ada orang mati. Nah, kalau ada burung hantu nanti akan ada musibah misalkan. Padahal kalau gagak itu di Malaysia sana banyak. Fakoma maka berdiri ilahi pada Rasul sopo rojulun seorang laki-laki akrobi yang akrobi deso ya, orang Badui. Fakola maka berkata sopo rojul, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Aro'aita apakah melihat engkau al-ba'iro pada onta. Yakunu yang ada iku bihi menimpa onta tersebut opo al-jarobu gudik. Gudik itu ya semacam penyakit gatel itu. Semacam penyakit gatal. Payu jeribu maka membuat gudiken opo bair al-ibil pada kawanan onta kulaha seluruhnya ibil. Nah itu dalam kandang itu ada 100 onta Rasul. Yang gudiken itu cuma 1. Kemudian dimasukkan di situ, campur, akhirnya 100 onta itu gudiken semua. Misalnya seperti itu.
Nah, itu bagaimana Rasul? Qala bersabda sapa Rasul, "Dzalikum utawi demikian itulah iku al-qadaru qadar." Lah qadarnya seperti itu. Jadi bukan karena yang awal itu tadi, bukan. Paman maka siapakah ajak roba yang membuat gudiken di Yaman al-awala pada onta yang gudiken pertama kali. Nah, jadi misalkan tidak dibantah oleh Nabi seperti ini ya gawat ini. Misalkan Anda sakit flu, nah, kemudian saya dekat dengan Anda, tahu-tahu saya juga flu. Nah, saya minta tanggung jawab ke Anda, nah, itu kan. Nanti orang-orang dekat dengan Anda ya, ikut flu semua, nanti minta tanggung jawab ke Anda. Lah terus Anda minta tanggung jawab ke siapa? Nah, gitu. Jadi arahnya juga ke situ. Ya, arahnya juga ke situ. Lah kalau 100 onta itu gudikan disebabkan karena gudik onta yang pertama tadi. Lah terus onta yang pertama itu tadi yang membuat gudik siapa? Ayo. Umpama 100 onta itu minta pertanggungjawaban ke onta yang satu. Lah terus onta yang satu itu minta pertanggungjawaban ke siapa? Ayo. Gitu. Jadi semuanya qadar, ya, semuanya qadar. Jadi bukan berarti ini kok terus awur-awuran, terus sembarangan dekat dengan orang yang sakit atau kena wabah, ya tidak. Artinya semuanya memang qadar, tapi kita punya hak untuk lari dari qadar yang buruk menuju qadar yang baik. Kalau sekiranya Anda takut sakit sesuatu, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang sakit. Nah, itu. Jadi dijaga aja dirinya. Umpama kok ada yang apa bahasanya orang sekarang ya ketularan, nah, itu semua adalah qadar. Hadatsana Ali bin Muhammadin, dasana Yahya ibnu Isa, an Abdil A'la ibni Abil Musawir, anis Sa'bi, qala berkata sopo Sa'bi. Lama kodima ketika datang sopo Adi bin Hatim al-Kufata pada Kufah. Atainahu datang kami pada Adi, fi nafarin di dalam golongan atau banyak orang, min fuqahai ahli Kufah, dari orang-orang fakihnya penduduk Kufah. Fakulna maka berkata kami lahu kepada Adi bin Hatim. Hadisna semoga bercerita engkau ma pada apa-apa. Hadisna semoga bercerita engkau na pada kami ma pada apa-apa samikta yang mendengar engkau min Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakola maka berkata siapa Adi bin Hatim. Ata itu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola maka bersabda siapa Nabi. Ya Adiyya bin Hatim, wahai Adi bin Hatim. Aslim masuk Islamlah kamu, taslam maka selamat kamu. Jadi mbok ya kamu masuk Islam agar kamu selamat. Kultu berkata aku, wama dan apa al-islamu Islam. Fakola maka berkata dia, fakola maka bersabda sopo Nabi. Tasadu bersaksi kamu an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah kecuali Allah. Wa ani dan sesungguhnya aku iku Rasulullah utusan Allah. Wa tu'minu dan percaya kamu bil akbar terhadap berbagai qadar. Kulliha seluruhnya qadar. Khairiha baiknya qadar, wasariha dan buruknya qadar.
Kulwiha manisnya qadar, wa murriha dan pahitnya qadar. Itu kamu percayai semua, kamu ridhoi semuanya. Itu Islam itu seperti itu. Jadi kamu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah, dan kamu bersaksi aku adalah utusan Allah. Nah, kamu percaya pada seluruh qadar, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang manis maupun yang pahit. Hadasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin. Hadasana Asbatu bin Muhammad. Hadasana Al-A'mas an Yazid Ar-Raqasi an Gunaimi bin Qais an Abi Musa Al-As'ari qala berkata Abi Musa. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul qalbi utawi gambarannya hati iku masalur risah, seperti gambarannya bulu. Seperti gambarannya bulu. Jadi bulu itu ringan, mudah diombang-ambingkan angin. Tuqallibuha yang mengombang-ambingkan pada bulu opo aryahu angin bifalatin di tanah lapang. Jadi gambaran hati, perasaan itu seperti gambarannya bulu. Bulu itu ya ringan, sangat ringan, yang mana diombang-ambingkan oleh angin di tanah lapang. Jadi hati itu ya betul-betul supaya dijaga, karena kalau ketemu qadar-qadar yang memang tidak cocok dengan hati, kemungkinan oleng itu besar, ya. Kemungkinan si manusianya oleng itu besar. Ini kalau tidak didoai, tidak dijaga dengan baik, begitu kena qadar yang buruk, nah nanti ngomongnya macam-macam. Nah, khawatirnya di situ. Hadasana Ali bin Muhammadin tasana Qoli. Qoli itu pamanku. Jadi paman dari ibu. Namanya adalah Ya'la. Anil A'mas an Salim bin Abil Ja'di an Jabir qala berkata Jabir. Ja'a datang sapa rajulun seorang laki-laki minal ansor dari orang ansor. Ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka berkata dia rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ina sesungguhnya li iku bagiku sopo jariyah. Jariyah itu budak perempuan yang masih muda. Akzilu yang azl aku rajul anha dari jariyah. Jadi azl itu jariyah ini dijima, ya, diajak hubungan suami istri. Kemudian pada saat mau keluar sperma itu kemaluannya dicabut. Jadi biar spermanya keluar di luar, ya. Biar keluar di luar, bukan keluar di dalam. Ya. Harapannya memang agar tidak hamil. Harapannya agar tidak hamil. Diusahani kalau jariyah itu dijima, itu diazl. Kalau sekarang mungkin ya pakai pengaman lah, pakai kondom. Kala bersabda siapa Nabi, saya tiha akan datang pada jariyah opoma apa-apa kudiro yang ditakdirkan opoma laha bagi jariyah. Ya, dia akan kedatangan apa yang ditakdirkan untuk dia. Jadi walaupun kamu azl, kalau memang takdirnya dia hamil, ya
akan hamil. Itu akan hamilnya itu ya mungkin karena jabutnya telat, nah, ada sedikit sperma yang tertinggal, umpama pakai kondom ya kondomnya bocor atau gimana, terus pada akhirnya hamil. Fa'atahu maka datang sopo rojul hu pada Nabi ba'da dzalika setelah demikian itu. Faqala maka berkata dia rojul, qad hamalat sungguh hamil sopo al jariyatu jariyah atau budak perempuan. Iya Nabi, hamil Nabi. Sekarang kondisinya hamil Nabi. Jadi bukan kok si jariyah itu zina dengan laki-laki lain ya, enggak. Ya. Faqala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, makudiro tidak ditakdirkan linapsin bagi diri apa sayun sesuatu ila kecuali dia utawi makudiro sayun itu makudiro linapsin sayun iku kainatun pasti ada. Jadi tidak ditakdirkan sesuatu bagi seseorang kecuali apa yang ditakdirkan itu pasti ada. Jadi pasti ada. Umpama azl ya mungkin zabutnya terlambat atau misalkan pakai pengaman ya pengamannya bocor atau gimana. Nah, kalau memang takdirnya hamil ya sudah hamil. Jadi usahanya manusia untuk luput dari sesuatu itu ya gagal. Wong memang sesuatu itu harus kena dia. Kalau dia berusaha menghindar ya tidak bisa. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana waki an Sofyan an Abdillah bin Isa an Abdillah bin Abil Ja'di an Sauban qala berkata Sauban. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazidu tidak menambah fil umri di dalam umur ila kecuali albir kebaikan. Jadi tidak bisa menambah di dalam umur kecuali kebaikan. Artinya ini bisa bermakna umur betulan sebagaimana diceritakan di sebuah hadis ada dua raja yang bersaudara, yang satu baik, yang satu buruk. Yang baik ini umurnya tinggal 3 tahun, yang buruk ini umurnya masih 30 tahun. Kemudian rakyat dari dua negara itu berdoa bersama-sama minta tolong pada Allah. Singkat cerita, raja yang baik itu umurnya asalnya 3 tahun jadi 30 tahun. Yang raja yang jelek yang umurnya sebenarnya masih 30 tahun tinggal 3 tahun. Nah, itu. Ada riwayat seperti itu. Atau la yazidu fil umri ilal bir, ini kaitannya dengan kebaikan yang dikenang walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi kebaikan yang dikenang walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Ya seperti Nabi Muhammad itu meninggal ya sudah lama. Tapi kebaikan beliau dikenang, dikaji, dicontoh, ya, dijadikan sori toladan ila yaumil kiamah. Lah itu termasuk layazidu fil umri ilal bir. Walayarudu dan tidak bisa menolak al-qadara pada qadar ila doa kecuali doa. Nah ini, jadi usaha model apapun untuk luput dari qadar itu tidak bisa. Ya, kecuali ya doa itu. Kecuali ya doa. Jadi usaha orang itu montang-manting sampai
sampai penceng kabeh misalnya, gambarannya seperti itu tidak bisa menolak qadar. Jadi titik keberhasilan seseorang itu ya doanya itu. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki iku la yuhram, niscaya dihalang-halangi sapa rajul arizqa pada rizki, lil khati'ah karena suatu kesalahan ya, lil khati'ah, atau di kitab lain lafadznya bi khoti'atin. Nah, itu. Sebab suatu kesalahan ya maluha yang mengamalkan atau mengerjakan dia rojul ha pada khoti'ah. Lah seseorang itu dihalangi dari rizki karena kesalahan yang dia perbuat, ya, karena kesalahan yang dia perbuat. Nah ini harus hati-hati semuanya, ya. Nah terus dosa itu ya bisa menghalangi rizki, maka banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertobat. Hadasana Hisam bin Amr, dasana Atok bin Muslim al-Khaffaf, dasana al-A'mas an Mujahid an Suraqah bin Ju'sum, qala berkata Suraqah, kultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, al-amalu utawi amal iku fima di dalam apa-apa jafa yang kering, bihi dengan ma apa al-qalamu kolam, wajarat dan berjalan bi dengan ma opo al makodir beberapa kodar, am ataukah fi amrin di dalam perkara mustakbalin di masa depan atau yang akan datang. Jadi yang namanya amalan itu bagaimana Rasul? Apakah ya memang sudah ditulis oleh kolam dan sekarang sudah kering, kemudian semuanya berjalan sesuai dengan qadar yang ditulis itu, ataukah orangnya itu beramal dulu baru ditulis, am fi amrin mustakbal, ataukah di dalam perkara yang akan datang. Artinya orangnya beramal dulu baru ditulis itu qadar. Itu yang benar, yang bagaimana Rasul. Jadi amalnya itu sudah ditulis dengan kolam dan memang sudah kering karena memang sudah lama, dan selanjutnya qadar itu berjalan sesuai dengan apa yang tertulis itu. Ataukah Rasul di dalam perkara yang akan datang, artinya orangnya beramal dulu lah baru nanti ditulis qadarnya. Qala bersabda siapa Rasul, fima di dalam apa-apa jafa yang kering, bi dengan ma apa al-qalamu kolam, wajarot dan berjalan bi dengan ma apa al-makodir beberapa qadar, wakulun dan semuanya iku muyasar dimudahkan, lima dengan apa-apa kuliko yang dimudahkan, atau lima terhadap apa-apa kuliko yang dimudahkan, opo ma lahu bagi kulun, atau dibalik ya bisa, kuliko dijadikan sopo kulun lahu bagi ma, itu bisa. Artinya kalau memang orang itu hidup di dunia kelak jadi dokter misalkan, ya ndelalah itu dia seneng ilmu kedokteran, nanti ya kuliah di kedokteran, lah biayanya ya dapat beasiswa atau gimana. Kalau orang itu jadi gembel misalkan di dunianya, ya sudah sekolah ya males, ngaji ya nggak mau, kemudian ya semuanya berantakan dan pada akhirnya dia jadi gembel. Termasuk orang itu kalau di dokter masuk surga, itu diajak untuk beramal, amalannya ahli surga itu ya gampang, sampai betul-betul dia masuk surga. Kalau dia ditakdir masuk neraka,
ya diajak amalannya ahli surga tidak mau. Begitu diajak amalannya ahli neraka mau dia, sampai betul-betul dia masuk neraka.